Salam sehat untuk anak-anak remaja misioner yang terkasih. Berjumpa bersama Bunda Johana dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner. Hari ini Jumat 24 September 2021. Renungan kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 9 ayat 19 sampai 22. Mari kita siapkan hati dan diri kita, dan kita undang Tuhan untuk hadir bersama-sama dengan kita. Kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 9 ayat 19 sampai 22. Jawab mereka, Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia. Ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit. Yesus bertanya kepada mereka, "Menurut kamu, siapakah aku ini?" Jawab Petrus, "Mesias dari Allah." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya mereka jangan memberitahukan hal itu kepada siapapun. Dan Yesus berkata, "Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik misioner yang terkasih, dalam Injil hari ini Petrus menyatakan bahwa Yesus adalah Mesias. Jawaban Petrus atas pertanyaan Yesus adalah yang paling tepat di antara jawaban dari murid-murid yang lain tentang jati diri pribadi Yesus. Akan tetapi, Yesus sendiri melarang mereka untuk memberitahukan kepada banyak orang apa yang dikatakan Petrus itu. Adik-adik misioner yang terkasih, sesungguhnya pernyataan Petrus tentang Yesus adalah Mesias itu memang benar. Namun Petrus sendiri tidak siap untuk mengikuti Yesus, mengikuti Mesias yang harus menderita dan sengsara, bahkan rela wafat di salib. Kita semua tahu bahwa Petrus ini sudah menyangkal Yesus sebanyak 3 kali dan tidak mau mengakui bahwa ia adalah murid Yesus. Tidak mau mengakui bahwa Yesus adalah gurunya. Adik-adik misioner yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Injil hari ini memberikan pilihan untuk diri kita. Apakah saya mau menjadi seperti Petrus yang tidak siap untuk mengikuti Yesus, yang pernah menyangkal Yesus? Ataukah
saya mau menjadi murid Yesus yang setia untuk mengikutinya. Adik-adik misioner yang terkasih, beriman tidaklah cukup berhenti pada pengakuan dan pengetahuan kita akan Yesus saja, tetapi harus sampai pada komitmen. Kita harus berkomitmen dalam menjalankan ajaran Yesus. Menjadi murid Yesus tidak hanya berhenti pada kata-kata, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata yang menggambarkan bahwa kita adalah murid-murid Yesus yang setiap saat menjalankan hal-hal yang baik dan juga siap untuk menghadapi setiap tantangan atau kesulitan. Bersedia juga untuk harus menderita seperti Yesus yang sudah menderita dan sengsara, bahkan wafat di salib demi untuk menebus dosa-dosa kita. Semoga demikian. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa, doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir, terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian, terlupakan, sobat bagi yang gembira, bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan harapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.